Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati bil khusus Sahibul Bait Yai Saiful Mujab, yang saya hormati para sesepuh, para alim, para kiai, para ustadz, para ustadzah, yang saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini. Saya hormati sahabat-sahabat Banser dan Ansor. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama ila yaumil qiyamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Bu, sehat Bu? Waras, semuanya waras? Sering keramas? Serius? Yang penting sih sehat semuanya Bu. Kalau kita sehat, semuanya kita enak, ibadah kita enak, pokoknya semuanya enak. Yang penting sehat. Sehat itu mahal. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama menghadiri acara wisuda khataman Al-Quran di PAUD ini. Mudah-mudahan doakan bersama-sama yang menghatamkan Al-Quran, yang ikut khataman semuanya mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan soleha. Amin. Berikan anak yang berguna bagi agama, bangsa dan tentunya keluarga semuanya. Amin Allahumma amin. Ada berapa Pak Kiai yang khataman? Ada 15 khataman Quran. Bil ghaib labin nadhar. Saya minta satu orang ada yang mau maju ke sini yang khataman. Bebas, khataman juz amma ada. Ada yang berani maju? Mana? Nanti dikasih hadiah. Mana yang belum pulang saja? Ada? Mana? Minta satu aja sini. Saya mau ngasih hadiah. Mana? Ada yang berani enggak? Mana? Enggak ada. Oh, di belakang. Maju aja sini, maju. Saya minta satu orang saja. Mau dikasih hadiah dari saya. Mana? Yang Quran enggak apa-apa, yang juz amma ada ya, pakai. Nah, yang juz amma enggak apa-apa. Yang penting yang tadi ikut khataman, yang tadi ikut khatmil Quran. Oh, sudah pada pulang, enggak apa-apa. Oh, masih ada. Wis pada ngantuk mungkin ya. Saya mau ngasih hadiah buat jajan. Saya kasih hadiah. Nah, sana lagi. Siapa namanya? Oh, Fahima. Kirain Dewi Persik. Cita-citanya mau jadi apa? Oh, jadi dokter. Dokter apa? Dokter kejiwaan. Oh, dokter gigi. Apa dokter hewan? Mudah-mudahan semua cita-citanya dikabul sama Allah. Amin. Yang cowoknya mana? Ya, udah. Yang cowoknya mana? Ada? Mana? Ada enggak? Yang orang tuanya ada? Enggak apa-apa, orang tuanya ada enggak? Ada satu lagi yang laki-lakinya. Apa sudah ngantuk?
Kalau ada yang laki-laki, kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Nggak ada. Oh ada. Mana dadak bulati kembangnya gue hilang. Kayak pengantin anak kembangnya. Sudah ngantuk kayaknya. Nih sini maju, saya ngasih hadiah buat beli jajan. Siapa namanya? Andrian. Yang dhuwur pisan. Cita-citanya mau jadi apa? Enak mikir. Apa? Oh polisi. Waduh polisi. Ya yes, mudah-mudahan dikabul hajatnya ya. Ini buat jajan. Ya wis. Ses. Siapa bapaknya namanya? Oh iya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita itu mestinya harus bangga ketika di kita itu masih banyak sekali pendidikan-pendidikan yang bernuansa Islami. Dari mulai TPQ, dari mulai PAUD, madrasah, MTS, Aliyah dan semuanya, apalagi pondok pesantren. Kenapa? Karena hanya pendidikan-pendidikan yang berbasis pesantren itu adalah mampu mendidik anak-anak kita dan untuk membangun kondisi mental spiritual agar anak itu menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan agama. Kenapa? Kalau kita dari kecil sudah dididik dengan pendidikan yang baik, insya Allah ke depan tidak akan pernah goyah. Kenapa? Karena kita seolah membangun pondasi. Sekarang ini Bu, zamannya sudah ngeri sekali Bu. Anak-anak kita Bu, kalau dari kecil kita tidak dididik dengan pendidikan agama yang baik, kalau dari kecil kita tidak dipantau, kalau dari kecil kita tidak diajarkan Al-Quran, kalau dari kecil tidak dididik dengan agama yang sangat matang, maka kedepannya anak itu nggak tahu akan menjadi apa. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap seseorang yang dilahirkan di bumi ini itu semuanya dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya, anak itu mau jadi copet, anak itu mau jadi penjahat, anak itu mau jadi nggak benar, itu tergantung didikan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mendidik dengan didikan yang baik, insya Allah anak itu juga akan baik. Jangan sampai orang tua itu nanti disalahkan Bu, kelak di akhirat. Kenapa? Ada salah satu riwayat mengatakan ketika ada seorang tua nih Bu, orang tuanya sudah masuk surga, kan tetapi dia itu menunggu di pintu surga, menunggu anaknya. Mana anak saya ini nggak masuk-masuk? Akan tetapi ketika anaknya menemui orang tuanya di pintu surga, dikawal oleh malaikat penjaga neraka, anak itu protes sama Allah. Ya Allah, saya protes. Lah kenapa? Saya ini anaknya beliau, akan tetapi saya masuk neraka, kenapa ibu saya, bapak saya masuk surga? Loh, kok bisa begitu? Anak itu menjawab, ya Allah, saya protes, saya waktu kecil dari lahir sampai dewasa sampai saya meninggal, saya tidak pernah diajarkan dengan ajaran yang baik. Saya tidak pernah diajarkan Al-Quran, saya tidak pernah diajarkan bagaimana cara sholat, saya tidak pernah diajarkan bagaimana mengenal Allah. Ya Allah, terus ya itu kelakuan orang tua saya, makanya saya masuk neraka. Akhirnya kenapa Allah? Waduh, akhirnya orang tua itu mengikuti jejak anaknya masuk ke neraka. Na'udzubillah subhanahu. Mudah-mudahan orang di sini semuanya orang tuanya orang tua yang soleh dan soleha semua, amin. Bisa mampu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena tugas orang tua satu hanya mendidik dengan pendidikan yang baik, terus mengawal sampai dewasa. Kalaupun nanti orang tua diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat, maka orang tua bisa menjawab, ya Allah, saya sudah mendidik anak saya. Ya Allah, saya sudah titipkan anak saya di pesantren. Ya Allah, saya sudah titipkan anak saya di PAUD, di TPQ semuanya. Akan tetapi anak itu selalu membangkang. Maka kenapa? Maka orang tua akan selamat.
Kenapa? Bisa menjawab. Karena tugas orang tua adalah memberikan pendidikan-pendidikan yang baik. Kalau orang tuanya saja tidak pernah memberikan pendidikan-pendidikan yang baik, jangan salahkan ketika anak nanti akan protes kepada Allah di akhirat kelak, yang akan membawa kedua orang tuanya ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Bu ya? Paham Bu? Paham wis bengilah. Jadi ada lagi sebuah riwayat Bu, ada cerita. Pada masanya Khalifah Umar bin Khattab, waktu itu ada seorang ayah datang menghadap Khalifah. Wahai Khalifah, saya akan curhat kepada engkau ya Khalifah. Kenapa? Saya itu punya anak laki-laki, wahai Khalifah, tapi anak itu membangkang, berani kepada saya. Dia bahkan sempat mukul saya, maki-maki saya. Saya itu tidak pernah dihargai bahwasanya saya adalah bapaknya. Serius? Iya, sang Khalifah. Akhirnya sang Khalifah panggil anaknya, bawa ke sini. Datang anaknya. Kamu anaknya ini? Ya, saya anaknya. Anaknya langsung ngomong kepada sang Khalifah, wahai Khalifah, kenapa saya dipanggil? Saya mau nanya kenapa kamu berani kepada orang tua. Oh begitu sang Khalifah. Saya mau tahu ya Khalifah, apa saja hak-haknya orang tua terhadap anak ya Khalifah. Nah ini mumpung ada bapaknya, nanti saya akan omongkan kepada kamu. Hak orang tua terhadap anaknya adalah yang pertama, carikan ibu yang baik. Yang kedua, berikan nama yang baik. Yang ketiga, ajarkan keilmuan-keilmuan Al-Quran dan keilmuan-keilmuan yang lainnya. Oh begitu. Terus kamu gimana selama ini sama orang tuanya? Wahai Khalifah, saya tiga-tiganya itu tidak pernah ada dalam diri saya. Loh kenapa? Ibu saya itu adalah orang negro dari bangsa Majusi. Ibu saya tidak pernah mengajarkan saya bagaimana saya membaca Al-Quran. Ibu saya tidak pernah mengajarkan saya bagaimana saya cara sholat yang benar. Terus saya diberikan nama Kumbang. Terus apa lagi? Dan tentunya saya tidak pernah dididik dengan pendidikan yang baik. Wajarkan sang Khalifah, saya ini tidak ngerti apa-apa. Orang tua saya itu happy dengan sendirinya saja. Saya tidak pernah dikasih hak-haknya dan kewajiban orang tua terhadap anak. Akhirnya gimana sang Khalifah? Ini orang tuanya yang nggak beres. Kamu maki-maki anaknya, pantas anak kamu ngelawan, sedangkan anak kamu saja tidak pernah dikasih pendidikan yang baik. Sedangkan anak kamu juga tidak diberikan ibu yang baik. Sedangkan anak kamu tidak diberikan nama yang baik. Wajar anak kamu berani terhadap kamu. Terus apa yang terjadi? Akhirnya orang tuanya meminta maaf kepada anaknya. Ini adalah salah satu contoh kecil Bu, bagaimana kita sebagai tugas orang tua Bu. Ini sudah baik, kita dukung. Ada TPQ, kita dukung. Ada PAUD, mereka itu guru-gurunya ikhlas Bu, ikhlas untuk membawa anak ibu itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Hanya di PAUD, TPQ, pesantren ada pendidikan-pendidikan agama terlalu diajarkan dengan baik dan benar. Sekarang Bu di mana-mana banyak tawuran Bu, anak-anak sekolah. Mana maning Bu tawuran konten, janjian Facebook perang. Ada lagi geng motor, ada lagi sekarang narkoba yang merusak anak-anak kita. Ada lagi sekarang judi slot, game semuanya. Ada di sini yang pada mabok judi slot ada akeh di wong endi. Itu berarti kesurupan setan. Saya judi slot. Jangan, nggak ada Bu judi slot, orang main judi menang itu nggak ada. Semuanya dibodohin Bu. Dibodohin komputer, duit hilang kabeh, semua hilang, rabi hilang kabeh semuanya. Hilang gara-gara judi slot. Nah ini Bu, ini adalah bukti bahwasanya agamanya tidak meresap di dalam hati. Agamanya mental di otak. Agamanya tidak bisa masuk ke otak dengan baik. Ketika tidak bisa masuk di otak dengan baik, maka bagaimana kita masuk ke hati dengan ikhlas? Makanya apa? Kita jaga Bu, jaga anak-anak kita dari pola-pola narkoba, dari pola-pola
pergaulan-pergaulan yang gak jelas, geng motor semuanya. Tapi insya Allah dengan adanya TPQ, dengan adanya PAUD, dengan adanya pesantren, insya Allah anak-anak kita terbentengi dari hal-hal yang begitu. Kenapa? Karena hanya PAUD, TPQ, pesantren dan semuanya adalah mampu mencetak generasi-generasi Qurani, mencetak generasi yang soleh dan soleha, mencetak generasi-generasi yang ahli Quran, dan tentunya mencetak generasi-generasi ahli jannah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya akan cek ibu ya, ini mumpung momennya haflah hataman Al-Quran ini. Di mumpung momennya begini, saya pada malam hari ini saya akan ngecek nih kekuatan dan kekuasaan apa? Kekuasaan Allah semuanya melalui Al-Quran yang Allah turunkan di bumi ini. Itu kenapa? Al-Quran itu adalah sebagai obat apa saja, dari mulai obat galau dan obat semuanya, itu adalah pegangan kita. Saya akan membuktikan mumpung ini hafal Al-Quran, dengan membaca ayat suci Al-Quran semuanya akan diberikan kesehatan oleh Allah. Percaya tidak Bu? Nah saya akan turun, nanti saya akan ngecek ada yang lagi sakit nggak? Ada. Mana semua? Saya pengen nyoba. Ada yang sakit maju ke sini, maju. Sakitnya yang sakit di luar medis ya, atau medis nggak apa-apa. Ada yang sakitnya di ampedunya ada batunya nggak? Ada. Ampedunya itu di dalam ampedu ada batu. Ada. Kakinya memar. Kenapa? Kesleo tak kesambet. Sok di sini dulu Bu, satu. Ya boleh dua. Ada kursi nggak buat duduk? Ada yang punya vertigonya yang sudah kumat? Ada? Sini maju. Ada yang ginjalnya sudah dicuci? Ada? Mungkin gering kabeh kayak temen. Cok duduk. Mana bangkunya? Katanya tadi saya ngomong sehat Bu, sehat. Mungkin gering kabeh, madep sana ya. Mana kursinya? Sok duduk. Duduk aja enggak apa-apa, sok duduk. Ya, ambil kursi lagi. Mana kursinya? Ya, sok duduk. Yang lainnya minggir, nanti ketutupan. Nah, sini di belakang. Ya, mau ditakoni sehat KB? Sehat. Ya, sok duduk dulu ya. Ada yang laki-laki mana yang barangnya lemes? Ada? Ada tidak? Yang otongnya lemes saja ada? Sini maju. Mana ada? Ada yang suaminya nikah lagi? Ada? Oh banyak. Sini maju. Mana? Satu. Oh suaminya nikah lagi. Punya berapa? Dua. Yang tiga ada, suami istrinya ada tiga. Kenapa Pak? Otongnya lemes. Oh otongnya lemes. Sini Pak. Kenapa Bapak? Dia gula. Oh barangnya lemes. Iya. Masih ada setrum-setrumnya nggak kalau lagi istrinya lagi nggak pakai baju? Mohon maaf. Setrum ada tapi loyo. Oh loyo. Terus pengen tegang lagi? Ya iyalah. Istrinya berapa? Ya satu. Mau nikah lagi kalau sudah tegang? Enggak. Boleh saya lihat Pak Kiai? Coba lihat. Ya. Saya mau ngeliat ini ini ditarik. Enggak dibuka semua. Saya nah ini nih di. Oh iya. Boleh saya pegang Pak? Boleh. Boleh. Madep sana Pak. Madepnya ke sana ya. Bapak tangannya ke bawah. Boleh saya pegang burungnya? Boleh. Oh. Mana Pak? Langkah burungnya. Sebelah mana?
Ya, yang Ada kursi nggak? Kursi mana kursi? segala aja sini lah. Ya sok Pak, mana kursinya? Nah, kursi. Duduk Pak. Ya, mangga duduk Pak. Duduk? Ya, duduk. Nanti saya cek ya Pak. Ada yang punya kanker, mana kanker? Kanker hati. Kista mana kistanya? Kistanya sudah gede. Sudah stadium berapa? Oh, sudah dioperasi. Yang belum dioperasi. Bapak kenapa lemes lagi? Enggak, cuman apa? Ininya hernia. Oh, burut. Enggak sih, enggak buruk. Cuman masih di sini. Oh, coba ini mana kursinya? Tahu burut Bu tahu. Hernianya sudah parah Pak. Oh sudah parah. Coba saya pegang. Di mana Pak barangnya? Oh di sini. Ini bukan hernia ini Pak. Hernia. Ini apa yang keras-keras? Trijilan apa ya? Apa? Oh mau ke Bayangkara, nanti saya cek dulu ya. Setelah saya cek nanti besok boleh ke Bayangkara. Bapak percaya tidak Al-Quran itu mempunyai kekuatan yang maha dahsyat? Percaya. Bapak sholat tidak? Oh sholat. Bapak kalau malam suka tahajud? Oh enggak. Bapak sekali sehari semalam baca sholawat itu berapa kali? 3 kali. Kalau nyanyi berapa kali? Oh karaoke. Karaoke apa Pak? Ada lagi mana yang perempuan yang medisnya itu yang berat-berat mana? Jangan yang nyeri cangkeng, sakit pinggang, sakit kepala, poteng gula. Terus apalagi jangan gula, kopi sekalian ada sakitnya kopi. Ini yang belakangnya bisa kelihatan nggak? Itu yang belakang kelihatan nggak? Kenapa nggak kelihatan ngadeg? Bisa duduk. Ada yang vertigonya sudah parah, ada vertigo. Oh banyak. Ada yang nggak bisa tidur, ada. Mana yang nggak bisa tidur? Saya akan cek dulu bapak ini. Bapak ini sudah berapa lama Pak nggak hidupnya? Di atas 10 tahun. Oh di atas 10 tahun. Coba saya cek ya Pak. Saya masuk dari bawah aja ya Pak. Boleh. Bapak tarik nafas Pak. Tarik nafas dari hidung, tekan di perut Pak. Tarik nafas. Coba Bapak saya cek ininya. Ya, nanti saya jelasin dulu ya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Lanjut Bu. Lanjut. Sudah ngantuk? Sudah ngantuk belum? Ini mau diobatin gimana? Tadi saya awal sehat Bu, sehat. Ini saya nyari mana yang sakit-sakit semuanya. Ada yang sakit kanker, ada kantong kering. Mana? Oh, yang punya hutang ada. Mana ngacung yang punya hutang? Mau lunas? Mau lunas? Dibayar. Mau lunas gak dibayar, ya nggak lunas-lunas. Kenapa? Oh dikasih duit. Nanti besok ada yang ngasih duit. Mudah-mudahan hadir di majlis ini, karena saya yakin majlis ini adalah penuh keberkahan. Di mana anak-anak kita baru saja tuh haflah akhir sana, khotmil Quran. Ya Bu ya, khotmil Quran. Mudah-mudahan majlis ini membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Yang tadinya suaminya galak, gak pernah ngasih uang, pulang dari sini besok semuanya loman kabeh. Yang suaminya tadinya galak nih, bentak-bentak, mudah-mudahan pergi dari sini besok suaminya penuh kasih dan sayang. Yang istrinya bawel, mudah-mudahan besok cangkeme rapet kabeh.
Kok nggak amin? Pak, ada yang istrinya cerewet, Pak? Mana yang istrinya cerewet, mana? Oh, kalau nggak dikasih duit cerewet, ya jangan. So, ngamuk-ngamuk nggak boleh. Kenapa ini? Gede sebelah apa, Bu? Burungnya. Kok gede sebelah? Oh, telurnya. Burut gimana? Oh, coba dilihat, Cok. Ini sudah sunat sudah? Oh, belum. Cok duduk di sini. Siapa namanya? Oh, bapaknya gede sebelah enggak? Oh, bapaknya enggak gede sebelah. Oh, sama. Cok. Duduk, Cok. Tapi bapaknya masih akas masih. Oh, masih. Waduh, luar biasa. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini saya persis, Bu, ini ada cerita, ada anak nih, ada anak segini, ada anak masih kecil lah, masih SD. Jadi bapaknya itu karena itu tidak pernah percaya dengan adanya jin, tidak percaya dengan adanya alam gaib. Bapaknya itu selalu ngamuk-ngamuk sama saya, pernah debat sama saya itu tidak percaya dengan jin, jin itu nggak ada katanya. Saya itu nggak percaya dengan adanya alam gaib. Saya tidak percaya adanya surga. Saya tidak percaya adanya neraka. Ngamuk, Bu, ngamuk-ngamuk ke saya tiba-tiba. Saya bilang, Pak, Bapak itu nggak percaya adanya jin, silakan. Bapak nggak percaya adanya alam gaib, silakan. Bapak tidak percaya adanya surga, silakan. Tapi Bapak kenapa malah marah sama saya? Ya enggak, saya mau menyampaikan saja. Oh ya sudah. Saya Bapak menyampaikan terhadap saya, silakan. Tapi saya sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, apa yang Anda katakan kepada saya itu adalah bertentangan dengan akidah apa yang saya ajarkan. Oke, mangga kita masing-masing saja. Silakan. Anda mau sholat silakan, mau tidak sholat juga silakan. Akhirnya dia pergi, Bu. Pergi dari saya. Terus lama nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Sebulan kemudian dia datang lagi ke saya. Dia nangis-nangis, saya kaget. Loh, kenapa Pak nangis-nangis? Bapak kenapa kemarin itu Bapak ngamuk-ngamuk, maki-maki sama saya? Tidak percaya semuanya, Bapak percayanya diri Bapak saya sendiri. Terus ada apa? Nangis. Saya minta maaf, kenapa? Ini saya punya anak SD, anaknya mana? Ada di mobil. Terus coba suruh ke sini anaknya. Ya kenapa? Jangan nangis, nangisnya berhenti dulu. Kenapa Pak? Ya anak saya titiknya nggak ada, katanya. Titiknya nggak ada, Pak? Maksudnya ya rata, semuanya rata. Nah kenapa? Coba saya penasaran, Bu. Anaknya bawa sini, Pak. Bawa pas sebesar ini. Saya lihat dibuka rata, Bu, nggak ada. Ini pipisnya secara logika di mana ini pipisnya? Nggak ada bolongan, bolongan tinggal yang silit pesiji, bolongan. Depan nggak ada, rata semuanya, masih kecil. Nah ini kenapa, Pak, bisa kayak gini anak kecil? Nggak tahu. Saya sudah periksa ke dokter, saya sudah periksa ke rumah sakit A, B, C, D. Kata dokter juga ini aneh. Kenapa tiba-tiba nggak ada? Padahal bulan-bulan kemarin, minggu-minggu kemarin itu masih ada. Makanya apalagi bulan depan itu mau disunat. Tapi ketika saya ngelihat anak saya kok barangnya nggak ada, rata. Saya sini, saya cek anaknya, cek mana? Iya, Bu, rata semuanya. Akhirnya saya coba, dia nggak ngomong ini gimana kronologisnya, saya periksa. Nah saya menyimpulkan ini burungnya diumpetin sama jin. Nah, diumpetakan, titiknya ke Bu, dipangan, dengan setan. Ibu mau suaminya titiknya dipangan setan. Rata angkat titik. Nanti jadi saya periksa ternyata ya. Nah dia belum ngomong sama saya sudah out tentang kesimpulan si anak ini. Ini Pak, anak kecil Bapak waktu dulu awal kesini Bapak itu marah-marah sama saya. Bapak itu tidak percaya dengan adanya jin kan? Bapak tidak percaya dengan adanya alam gaib kan? Ya, ini nih Pak contoh anak Bapak. Makanya Bapak nggak harus ngoceh-ngoceh, nggak harus marah-marah. Apalagi Bapak sampai saya juga nggak pernah sholat juga nggak apa-apa. Terserah Bapak. Ini nih Pak, anak Bapak yang menjadi korban. Kenapa? Titiknya dimakan jin, diumpetin. Kaget. Ini anak, coba tanya anaknya, dia habis kencing di mana? Terus anaknya saya ngomong, Dek,
kamu kemarin-kemarin sebelum titiknya hilang, kamu itu habis kencing ya? Ya. Terus kamu kencingnya di mana, Dek? Terus saya itu habis ngajar layang-layang sama teman saya, terus kebelet pipis. Nah di situ ada pohon besar, terus main cur, be. Ternyata setannya lagi pada ngopi, jin lagi pada ngopi, diguyui cur, ngamuk. Akhirnya hilang tuh titit, dinum ya. Lagi pada nginum sih mabok setannya nih, jin. Jadi minumannya kurang, akhirnya mengambil tititnya bocah. Oh begitu, di mana Pak? Coba sekarang Bapak yang di rumah, posisi pohonnya coba difotoin, divideoin, cepat kirim sini. Akhirnya tak lama kemudian dikirim videonya. Ketika dikirim, saya lihat benar. Di situ ada sesosok jin yang jahat, yang mungkin anaknya itu tidak tahu bahwasanya di situ ada jin lagi pada ngerokok, lagi ngopi. Tiba-tiba diuyui ngamuk. Akhirnya apa? Dia diguyonin apa? Diumpetin barangnya. Akhirnya saya ini di desa apa-apa, coba nanti saya akan mintakan sama Allah, wasilah saya berdoa meminta kepada Allah, mudah-mudahan titiknya kembali lagi. Akhirnya saya doakan, terus Bapak pulang saja. Ini air ini coba siramin di yang pohon keramat itu ya. Bapak baca bismillah, baca fatihah sana, bilang bahwasanya minta sama Allah yang tadinya ada titik dikembalikan titiknya. Kalaupun salah, mohon maaf sama Allah, baca istighfar yang banyak. Terus 3 hari kemudian dia telepon, alhamdulillah titiknya ana maning. Tapi yang kaget, kenapa Pak? Titiknya dia cabang loro. Cabang loro? Emang ada Pak titiknya cabang loro? Di video lagi. Wah ini kebanyakan Pak, titik orang mungkin keambil. Saya minta lagi sama Allah, udah satu aja jangan banyak-banyak. Tuh, itu adalah satu contoh bahwasanya kita nggak boleh takabur. Di dunia ini kita siapa yang disombongkan ya? Ketika kita takabur, setan nih Bu, setan, iblis itu adalah pinter Bu. Iblis itu ahli ibadah, iblis itu baca Quran ngelotok semuanya, tafsir semuanya hafal iblis. Kenapa mereka bisa masuk neraka? Kenapa? Karena ulah kesombongan dia. Sombong bahwasanya dia merasa paling hebat, sombong dia merasa paling pintar, sombong dia merasa paling benar. Akhirnya apa? Terjerumuslah ke api neraka yang paling dalam. Itu Bu. Apalagi kita punya anak nih, Dede ya. Dede cita-citanya mau jadi apa, Dek? Kereta. Oh masinis. Coba lihat deh, coba titiknya. Jangan-jangan diambil setan. Coba dibuka deh. Masih cilik lah Bapak. Lamun Bapak jangan. Oh yang belum sunat, yang sebelah mana Bu? Oh gede tuh gimana? Oh kalau habis capek, makanya jangan dipakein celana dalam aja ya. Kapan sunatnya Dek? Kapan sunatnya? Disunati ya sekarang ya, mau ambil pesonya kan? Oke. Nah, wes. Sehat ya, sehat deh. Wes tutupi maning, aja ngaceng, wes. Tutup lagi. Ya, sehat. Ibu kenapa, Bu? Oh, sakit pinggang. Coba lihat. Dah, enggak apa-apa ini mah. Sakit biasa, ya. Faktor gimana? Kenapa? Pinggang lagi, boyok kabeh. Oh perutnya kenapa? Oh berat. Sudah periksa ke dokter sudah. Terus kata dokternya apa? Oh saraf kejepit. Terus sikilnya kejepit tidak? Oh enggak. Terus apalagi? Oh vertigo. Ibu apa? Gula semuanya? Sudah parah. Dan sekarang duduk aja semua, sok duduk ya, mumpung nanti saya akan cek semuanya, biar dicek semuanya. Sok duduk biar nggak capek. Saya akan cek, mudah-mudahan di dalam diri kita setannya semua hilang, penyakitnya semua hilang semua.
wasilah kita berada di sini, wasilah kita menghadiri Hotmil Quran. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya Al-Quran yaumul qiyamah, amin. Dan tentunya kita mudah-mudahan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma. Udah semuanya, coba yang sakitnya dipegang semua, pakai tangan kanan, pegang. Ya nggak apa-apa, tangan kanan semua dipegang. Kalau yang sakitnya perut, pegang perutnya. Kalau yang sakitnya boyok, pegang boyoknya. Kalau yang sakitnya burung, pegang burungnya. Kenapa? Pegang pinggangnya enggak apa-apa. Kalau kaki, kalau gula, pegang aja dadanya. Pegang ya. Nah, semuanya. Saya akan cek. Kenapa? Wasir itu apa? Oh, ambeien. Ibu sudah dioperasi. Ibu nanti minum itu aja ya, air tape ketan hitam. Tahu ketan hitam? Nah, airnya diminum saja sehari 2 kali ya, nanti biar nggak dioperasi, biar nggak sakit. Semuanya sudah dipegang. Nah, kalau kita pengen tenang, semuanya pegang dadanya saja sambil nundukin kepalanya. Sambil tundukin ya. Saya akan cek. Mudah-mudahan semua badan kita hilang dari aura-aura negatif. Mudah-mudahan apa hajat kita malam hari ini dikabul sama Allah. Nundukin kepalanya. Nanti saya akan membacakan sholawat Nabi. Ketika saya membacakan sholawat Nabi, cukup diam saja, nundukin kepala, teriakan di dalam hati kita meminta sama Allah. Yang pertama, meminta diampuni segala dosa-dosanya. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa saya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, waghfir lana warhamna. Ighfir dulu baru irham. Ketika kita minta ampunan sama Allah, irham, kasih sayang Allah akan turun. Kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta pasti dikasih sama Allah. Nundukin kepalanya. Ampuni dosa-dosanya saya, suami saya, anak saya, keluarga saya, semuanya. Diberikan kesehatan, kesembuhan, kesuksesan, usahanya lancar, bertaninya lancar, semuanya minta sama Allah. Nundukin kepalanya. Terus teriakan dalam hati. Kalau pengen mual-mualin, kalau pengen muntah-muntahin, kalau pengen teriak-teriakin, biar hati kita plong. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi faghfirna bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi faghfirna bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi faghfirna bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi faghfirna bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi faghfirna
ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم الفاتحة. Mudah-mudahan semua yang punya penyakit sembuh semua ya. Mudah-mudahan malam hari ini doa-doa kita dikabul sama Allah. Dan terakhir kita doakan mudah-mudahan anak kita yang hataman semuanya menjadikan anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berguna bagi orang tua, bangsa dan agama semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.